Ada juga yang disebut di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 69. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha lama'al muhsinin. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang berjihad di jalanku, lanahdiyannahum, sungguh akan kami beri hidayah, sungguh akan kami beri petunjuk orang itu. Dan sesungguhnya Allah adalah benar-benar senantiasa beserta orang-orang yang berbuat baik. Sadaqallah. Berarti di sini Allah memberikan hidayah, Allah memberikan petunjuk kepada orang yang berjalan menuju kepadanya. Artinya, kalau orang yang tidak berjalan menuju pada Allah tidak akan mendapatkan hidayah. Banyak orang yang mencari hidayah, banyak orang yang ingin mendapatkan hidayah, padahal Allah sudah memberikan tahu, ya, kalau ingin mendapatkan hidayah, jalanlah kamu menuju kepadaku. Artinya jalan, ya, ini pengertian jalan, pengertian rihlah, ya, pengertian jalan, pengertian rihlah adalah orang yang melakukan berbagai macam kegiatan muamalah, kegiatan-kegiatan ibadah. Orang yang melakukan kegiatan-kegiatan ibadah itu namanya orang yang berjalan menuju pada Allah. Maka orang yang berjalan menuju pada Allah, tidak ada kata lain, di dalamnya pasti akan ada rintangan, akan ada gelar kendala. Maka disebutnya adalah dalam surat tadi, walladzina jahadu fina, orang-orang yang berjihad, yaitu jihad melawan kemalasan, jihad melawan kebodohan, jihad melawan hawa nafsu yang tadinya dia adalah malas untuk beribadah, malas untuk sholat, malas untuk zakat, malas untuk puasa. Bagi yang telah melimpah ruah, hartanya sudah cukup, malas untuk berangkat haji. Kemalasan-kemalasan inilah yang perlu jihad, sehingga kita adalah disebut orang yang mujahidin fi sabilillah. Bagi orang yang tidak mau seperti itu, kapan sampai kapanpun tidak akan pernah mendapatkan petunjuk Allah. Kalau orang sudah tidak mendapatkan petunjuk Allah, akalnya gelap, pikirannya gelap, pandangannya gelap, hatinya sempit. Na'udzubillah min dzalik. Fid dunya a'ma wa fil akhirati a'ma. Di dunia buta, di akhirat pun gelap buta. Allahumma baik. Semoga Allah menjauhkan dari hal seperti itu. Jelas, ya, di malam harinya orang yang rihlah menuju pada Allah, artinya di malam harinya dia senantiasa zikrullah, tafakur, iktikaf, qiyamul lail. Mulutnya basah dengan la ilaha illallah, mulutnya basah dengan sholawat, mulutnya basah dengan istighfar, penuh dengan taqarrub ila Allah, penuh dengan pendekatan diri kepada Allah. Subhanallah, orang yang senantiasa melakukan hal-hal yang nafilah, ini akan dibukakan pintu hidayah, dibukakan pintu akal, dibukakan pintu hati, dibukakan pintu pendengaran. Nah, orang yang melakukan hal-hal yang nafilah, qiyamul lail,
sholat wajibnya dilaksanakan dengan serapih mungkin. Ini kalau kita berbicara dengan sholat wajib, bagi seorang yang ahli thorik tidak ada beban, tidak ada beban. Karena apa? Seorang yang ahli thorik, seorang yang rihlah, ini pada saat yang melakukan sholat 5 waktu merasa tersenyum, merasa terhibur oleh Allah, hatinya riang. Kalau orang-orang yang senantiasa sungguh-sungguh itu akan mendapatkan keriangan jiwa, kebahagiaan jiwa di saat ia adalah melakukan ibadah-ibadah wajib, bukan menjadi beban lagi. Namun sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan hal-hal yang wajib, melainkan dengan hal-hal yang nafilah. Bila ia mendengar dengan pendengar, ia melihat dengan penglihatanku, ia berkata-kata dengan perkataan, ia berjalan dengan langkah-langkahku. Subhanallah. Artinya orang yang mau melakukan nafilah, orang yang senantiasa aktif, rihlah, berjalan, melakukan hal-hal yang sunnah, Allah ridho. Konsekuensinya Allah ridho adalah Allah menjadi pendengaran bila ia mendengar, Allah menjadi perkataan bila ia berkata-kata, Allah menjadi langkahnya apabila dia dalam berjalan. Ini satu bukti Allah itu ridho. Mau mencari ridho Allah yang mana lagi? Mau mencari hidayah Allah mana lagi? Tidak ada lagi jalan kecuali pada menuju pada Allah dengan semangat yang tinggi.